Tentu dalam menilai sebuah undang-undang, maka kita perlu melihatnya dari tiga hal. Yang pertama adalah dari sisi legitimasinya, ya. Kemudian yang kedua dari sisi legalitasnya, prosedurnya, dan yang ketiga adalah aspek materialnya atau substansinya. Jadi undang-undang itu harus kita lihat secara formil, secara material, dan juga legitimasinya. Ya, karena ini menyangkut kebijakan publik, ya, kebijakan negara, regulasi yang akan mengatur kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, oleh karena itu dari tiga aspek ini, pertama dari sisi legalitasnya, ya, kita bicara tentang prosedur. Ini banyak catatan yang kami rekam dalam proses pembahasan di IKN ini, ya, mulai dari jumlah pansus yang melanggar tata tertib, ya, 56 orang awalnya, padahal di dalam tata tertib itu maksimal 30 orang. Kemudian oleh DPR justru tatibnya mau dirubah, tetapi baru ditemukan begitu mau merubah tatib ternyata di Undang-Undang MD3, dan merubah undang-undang ini perlu waktu lama. Akhirnya dengan berat hati DPR mengembalikan jumlah pansus itu menjadi 30. Dari sini saja sudah motifnya tidak sehat, ya. Padahal setiap saat DPR itu membuat pansus yang jumlahnya 30, tiba-tiba seolah-olah tidak tahu aturan, kemudian membentuk pansus dengan jumlah 56 orang. Nah, ini kami kritisi dan alhamdulillah dikembalikan ke posisi semula. Demikian juga lah pada waktu pembahasan, ya, kita menggunakan waktu lebih banyak pada masa reses, padahal masa reses dan masa sidang itu dua hal yang berbeda. Ya, walaupun dimungkinkan dalam kondisi khusus sidang dilakukan pada masa reses, tetapi dalam kondisi normal kami melihat tidak ada kekhususan, ya, IKN ini harus dibahas begitu mendesak sehingga masa reses digunakan sebagai masa sidang. Nah, ada hal lain juga, misalnya dari sisi prosedur, kami menginventarisir ada 277 DIM di Pansus. Nah, pada akhir pembahasan, ya, besoknya mau ditetapkan, pada malam hari di tanggal 17 itu kami baru menyelesaikan 35 DIM. Ya, artinya masih ada 240 DIM yang belum terbahas dan harus dituntaskan pada malam itu juga karena sudah dijadwalkan besok paripurna. Nah, bisa dibayangkan bagaimana membahas DIM yang jumlahnya ratusan, tetapi yang 200-nya dibahas dalam waktu semalam. Kami selesai pada waktu itu, ya, menjelang subuh, ya, dini hari, dan pada siang hari kemudian paripurna. Lalu pada saat paripurna, hasil pembahasan akhir yang dibahas oleh Pansus juga tidak dibagikan kepada seluruh anggota karena memang belum selesai, masih diedit, ya, tetapi kita sudah menetapkan. Nah, ini dari sisi prosedur memang sangat janggal, ya. Bagaimana mungkin kita memutuskan barang yang tidak kita tahu isinya apa, yang masih berubah saat itu. Ya, ini catatan-catatan kami dari sisi prosedur, dari sisi legalitasnya, ya. Dan tadi juga secara substansi kita melihat belum banyak melibatkan publik, ya, dalam pembahasan undang-undang ini. Nah, itu dari satu aspek, ya, aspek formil dari sisi legalitasnya. Kemudian yang kedua, walaupun sebetulnya poin legitimasi ini tidak secara formil ada dalam syarat pembentukan undang-undang, tetapi legitimasi ini menjadi penting karena undang-undang itu baru efektif berjalan ketika mendapatkan legitimasi yang kuat dari seluruh stakeholder, dari seluruh masyarakat. Ya, karena kebijakan pemerintah ketika tidak legitimasinya lemah, maka itu tidak akan efektif, ya, tidak akan bisa diikuti. Termasuk kita berbicara tentang ibu kota negara. Yang perlu kita ketahui bahwa ibu kota negara bagi Indonesia ini berbeda dengan ibu kota bagi negara-negara lain. Ya, secara teoritis mungkin sama bahwa ibu kota itu di sana pusat pemerintahan, di sana simbol negara dan lain-lain. Tapi bagi kita itu berbeda. Yang harus dipahami bahwa ibu kota itu
adalah sesuatu simbol sekaligus simpul ya, yang penuh dengan nilai sejarah, nilai perjuangan. DKI Jakarta sebagai ibu kota itu merupakan lampiran kesepakatan para pendiri bangsa. Ya, para raja bersepakat, para sultan dulu bergabung ke NKRI, dan salah satu kesepakatan di dalam lampiran kesepakatan itu adalah ibu kotanya di DKI Jakarta. Di sana ada Sumpah Pemuda, di situ ada proklamasi. Ya, jadi ibu kota bagi kita adalah punya nilai historis yang panjang. Ya, diawali dengan Jayakarta, di situ Sunda Kelapa, bagaimana penaklukan ya penuh dengan nilai-nilai perjuangan. Nah, ketika kesepakatan dalam tanda petik ini DKI Jakarta sebagai ibu kota ingin dirubah, maka perlu melibatkan banyak pihak, termasuk ya katakanlah para pewaris raja-raja, para kesultanan yang ada di Indonesia, karena jangan sampai dulu mereka sepakat bersatu ke dalam NKRI, tiba-tiba kesepakatan itu dihilangkan, ini akan kita khawatirkan NKRI menjadi goyang, ya simpulnya menjadi lepas. Maka ini saya katakan legitimasinya harus kuat. Tidak bisa kita samakan IKN ini dengan undang-undang yang lain, undang-undang sektoral, karena implikasinya sangat luas ya. Tidak saja implikasi ekonomi, implikasi pertahanan keamanan, implikasi sosial budaya, tapi ini juga punya implikasi terhadap keutuhan NKRI. Karena ibu kota bagi kita sekali lagi kita menyebutnya ibu ya. Kalau di luar negeri kan tidak ada istilah mother gitu ya. Jadi ibu itu sesuatu yang menenteramkan, sesuatu yang menyatukan, ya bukan membuat kita berpecah belah. Ya, dengan ibu kota, dengan Jakarta kita bersatu, di situ ada Sumpah Pemuda. Nah ini catatan kami dari sisi legitimasinya. Nah yang ketiga, tentu ini yang paling banyak sebetulnya dari sisi substansinya. Ya, saya secara umum sampaikan ada 3 hal yang menjadi sorotan kami ketika masuk ke substansi pemindahan ibu kota ini. Pertama adalah aspek mikro, yaitu dalam pengertian ibu kota kita saat ini, DKI Jakarta. Kita harus punya penilaian yang objektif dan formal, ya, berdasarkan penilaian negara, penilaian resmi, kriteria ibu kota kita apa, sehingga dengan kriteria itu kita bisa menilai apakah Jakarta ini masih layak sebagai ibu kota atau tidak. Nah ini yang belum ada. Ya, sehingga saya mengatakan apa dosa DKI sehingga dia kita cerai sebagai ibu kota. Nah ini kan tidak ada dalam konteks keberadaan DKI saat ini. Ada yang mengatakan, oh ini ada banjir, oh ada macet, ada daya dukung dan sebagainya. Itu problem yang ada di berbagai kota. Lalu dengan masalah ini kemudian kita lari dari tanggung jawab, kan tidak. Justru belasan juta penduduk Jakarta yang terancam seandainya benar data-data ini ya, tentu ini hal yang berbeda. Banjir, macet, daya dukung tanah, mau tenggelam DKI dan seterusnya, itu kan harus kita selesaikan. Bukan kita lari dari tanggung jawab. Yang jelas kita ingin supaya ada kesepakatan dulu nih kriterianya, sehingga ketika ada satu daerah tidak memenuhi kriteria menurut negara bahwa dia tidak layak jadi ibu kota, baru kita kemudian mencari alternatif. Nah ini tidak ada penjelasan sama sekali, ya baik dari pemerintah maupun bahkan di dalam naskah akademik pun tidak nyambung, ya dalam perspektif ibu kota kita saat ini. Kemudian yang kedua, aspek substansi yang kami lihat secara makro. Siwanya abang. Indonesia secara keseluruhan. Aja. Ya. Ya, masih ada yang bocor. Ya, yang kedua substansinya adalah secara makro kita melihat problem Indonesia secara keseluruhan. Kita berharap bahwa kebijakan yang kita ambil merupakan solusi atas masalah yang sedang kita hadapi. Ya, tidak saja masalah ibu kota, tapi juga masalah Indonesia. Nah, apa masalah kita? Masalah kita adalah kita punya masalah ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa. Kita punya ketimpangan infrastruktur Jawa dan luar Jawa. Saya kira itu benar ya. Tapi solusinya bukan memindahkan istana. Yang harusnya kita pindah, Jakarta
sebagai pusat pemerintahan, Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, Jakarta sebagai pusat sosial budaya, dan berbagai sektor-sektor berpusat di Jakarta, di situ pusat keuangan, pusat jasa. Nah, yang harusnya kita sebar itu kan Jakarta pusat pertumbuhan ekonomi ini kita sebar ke banyak tempat. Bukan pusat pemerintahan yang hanya satu. Bukan istana yang kita pindah, tapi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Kalau itu logikanya. Ini logikanya alasannya benar, tapi jawabannya salah. Kita punya ketimpangan infrastruktur, istana yang mau dibangun di luar. Itu kan hanya satu daerah yang mendapatkan manfaat pembangunan istana, kalaupun ada manfaatnya. Lalu apa masalahnya dengan istana kita di Jakarta, apa masalahnya dari istana di Bogor, istana Tampak Siring di Bali, istana di Cipanas, ya itu sangat representatif. Kenapa kita harus membangun baru yang begitu megah gambarnya ya? Ya kalau mau ketimpangan infrastruktur, misalnya buat peraturan, suruh BUMN ini berkantor di mana operasinya, basis operasinya. Misalnya BUMN tambang, apa urusannya tambang di Jakarta? Suruh mereka berkantor pusat misalnya di Kalimantan Timur. Maka di situ ekonomi akan hidup. Para jajaran manajemen BUMN pasti mereka akan belanja di sana, butuh rumah sakit, butuh pendidikan, maka pendidikan, rumah sakit itu akan tumbuh juga di sana, kegiatan ekonomi. Ya, misalnya BUMN di kampung saya di Lombok atau ya perusahaan swasta dulu ada Newmont, kantor pusatnya ada di Jakarta. Ya, belanja pegawai yang gajinya tinggi itu ya belanjanya di mal-mal Jakarta. Seandainya ada peraturan misalnya tambangnya hanya ada di NTB, ya harusnya mereka berkantornya di NTB supaya belajarnya di sini, nyekolahkan anaknya di sini, mereka akan bangun infrastruktur. Itu satu contoh bahwa logika berpikir sungsang dari pemerintah. Ya ini artinya bahwa masalah yang diidentifikasi, kemudian solusi yang diberikan ini tidak nyambung. Ya kita punya problem utang yang 6.700 triliun, kemudian ya dana-dana alokasi transfer ke daerah-daerah berkurang akibat justru solusinya membangun istana, membangun beban baru. Ya. Tidak ada empati. Ya. Minyak goreng langka tapi yang disodorkan istana, gambar istana. Ya. Nah ini logika sungsang yang menurut kami tidak connect ya. Dan banyak sekali ya ini kalau kita rinci satu-satu, termasuk penetapan lokasi. Oke, kalau kita mau pindah kita juga harus menghitung nih kemana kita pindah. Itu kan ada prosedurnya. Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah misalnya, ketika kita membuat satu daerah otonomi baru, yang menetapkan satu ibu kota kabupaten atau ibu kota provinsi, calon ibu kota provinsi misalnya ini ya, dalam otonomi membangun daerah otonom baru, itu ada kriterianya. Ada tim yang akan menilai, kemudian beberapa alternatif dengan sistem scoring, kemudian dimasukkan angka-angkanya, ya, lalu dipilih daerah yang paling memungkinkan sesuai dengan kriteria yang dibuat. Nah ini tidak ada kriteria itu. Tiba-tiba ditunjuk di situ. Nah, bagaimana logikanya satu ibu kota kabupaten saja ada mekanisme di peraturan perundang-undangan untuk menetapkan sebagai ibu kota. Kalau tidak dilalui maka dia tidak sah menjadi ibu kota di kabupaten, tapi ini ibu kota negara tiba-tiba diumumkan tanpa ada kajian, tanpa ada prosedur secara formal. Ya. Nah, termasuk juga misalnya kita lihat dari aspek pertahanan. Ya logika sederhana, kalau kita mau bangun rumah, maka kita akan mencari daerah aman, daerah yang jauh dari pusat kerusuhan. Nah ini bagaimana ceritanya ibu kota kita itu mendekat ke pusat kerusuhan dunia di Laut Cina Selatan. Ya ini tidak ada, saya tidak menemukan logikanya. Ya bahkan kalau kita gali lagi, ya kami mendapatkan misalnya pengajuan anggaran dari TNI itu 118 triliun dibutuhkan anggaran supaya bisa menunjang keamanan ibu kota sebagaimana posisi Jakarta saat ini. Gitu. Itu dari satu aspek ya pertahanan, belum lagi aspek yang lain. Nah, aspek berikutnya misalnya dari sisi pembiayaan. Kadang-kadang pemerintah ini mengecoh kita, ya beberapa kali perubahan angka misalnya dibuat simulasi kebutuhan. Salah satu yang pernah dipresentasikan di DPR
ibu kota baru ini membutuhkan anggaran 466 triliun. Walaupun kami tidak percaya angka ini karena ini baru kebutuhan pemerintah. Ibu kota negara itu kita bicara negara bukan bicara kebutuhan pemerintah. Ya, kemudian mereka memaparkan 19% itu dari APBN dan 81% dari KPBU. Ini juga kami tidak terkecoh, seluruhnya APBN. Itu. Kenapa seluruhnya APBN akan jadi beban? Yang dimaksud dengan APBN yang 19% itu anggaran APBN sekarang. Ya KPBU itu untuk diketahui namanya KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Ini badan usaha. Badan usaha itu bisa BUMN. BUMN itu negara. Maka itu akan menjadi beban utang BUMN. Maka BUMN juga negara. Kalau BUMN rugi, maka negara juga rugi. Akan ditanggung oleh negara. Nah, bisa jadi badan usahanya itu swasta. Nah, ketika swasta, skemanya bagaimana? Skemanya bisa jadi nanti misalnya kalau itu kantor pemerintah disewa. Siapa yang nyewa? Ya APBN juga. Atau misalnya dengan sistem multi years, ya, hutang jangka panjang, dibangun dulu, udah nanti kami cicil sekian puluh tahun. Nah, itu kan APBN. Jadi ini seperti orang tidak sekolah, misalnya mau beli rumah kredit harga 1 miliar, uang mukanya misalnya 200 juta, 800-nya ini akan dibayar oleh bank, nanti kami cicil gitu. Kita mengatakan, oh kita hanya bayar 200, sisanya bukan dari uang kita. Ya kan enggak begitu. 100% uang kita, cuma skemanya bukan sekarang APBN, tapi yang KPB itu APBN juga, cuma skemanya bentuknya beragam. Nah, ini satu contoh bahwa logika-logika yang disampaikan oleh pemerintah itu tidak nyambung dengan substansinya. Ya, apalagi kalau kita bicara tentang konstitusi, ini aspek lain, misalnya otorita ibu kota ini kan tidak dikenal dalam ketatanegaraan kita. Undang-undang dasar kita itu hanya mengenal pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Tidak ada otorita dalam satu teritori. Ya, dimungkinkan otorita itu ketika sifatnya sektoral dalam urusan pemerintahan. Misalnya urusan ekonomi, perizinan apa boleh di otorita. Tapi ini dalam satu kesatuan teritorial, dalam satu kesatuan wilayah itu tidak ada dalam konstitusi kita. Otorita yang nanti tidak ada pemilihan anggota DPRD, ya, yang hak konstitusi penduduk di satu wilayah sudah dijamin konstitusi, tiba-tiba oleh undang-undang ini tidak ada pemilihan nanti di situ. Yang ada hanya diangkat oleh presiden, ya, dan seterusnya. Ini potensi-potensi yang melanggar konstitusi, ya. Sehingga memang substansinya ini banyak sekali. Belum lagi kalau kita baca pasal-pasal di dalam undang-undang ini. Saya kasih contoh ini, motif apa di balik ini sebenarnya, ya. Dalam undang-undang ini ada pasal 12. Nanti adik-adik bisa baca. Dalam pasal 12 itu mengatur tentang kewenangan kepala otorita. Ya, di situ ada kewenangan, ada kekhususan. Kekhususannya apa? Disebutkan. Kekhususannya satu, memberikan kemudahan perizinan, ya, memberikan insentif, ya, kemudian memberikan perizinan investasi dan semacam itu. Ya, investasi, insentif, dan dukungan bagi pihak-pihak yang mau berinvestasi membangun ibu kota. Kewenangan lain nanti akan diatur di dalam peraturan pemerintah. Nah, bayangkan dalam satu penyusunan undang-undang, ya, ini kalau kita jeli membaca, ini seperti apa? Harusnya kan dalam satu klaster kewenangan misalnya itu dirinci semua kewenangan itu sama derajatnya. Tapi ini ada undang-undang yang kewenangan khusus investasi, khusus memberikan izin, memberikan insentif, itu dimunculkan secara eksplisit, yang lain, wah nanti akan diatur kemudian, kira-kira begitu. Ini kan kayak ngebet sekali, motivasinya berarti jelas ini, motivasi bisnis. Udah yang penting hak untuk ngatur bisnisnya dimasukin, yang lain kapan-kapan deh kita atur, kira-kira begitu. Jadi bagaimana kita membuat undang-undang yang kepala otoritanya itu punya kewenangan, yang dimunculkan hanya kewenangan memberikan izin investasi. Maka tidak salah ketika kita menilai ini ada oligarki. Makanya tadi ada judul tentang oligarki. Jadi sangat jelas gitu. Ini kan kayak kebelet gitu ya. Ya udah yang penting sahkan besok dan hak ini aja, hak memberikan izin investasi. Yang lain nanti kita atur, kira-kira begitu.
bayangkan nuansa undang-undang seperti itu secara substansi.